Taib. Pada saat bertanya, qalu fa illam yajid, kalau dia ternyata tidak bisa bersedekah secara materi, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fa ya'malu bi yadayhi, maka hendaknya dia bekerja. Ya, Rasulullah suruh enggak punya duit kerja. Supaya apa? Fa yanfa'u nafsahu, agar dia bisa memberi manfaat pada dirinya sehingga dia menjaga dirinya, tidak minta-minta sama orang lain. Tidak minta belas kasih dari orang lain. Tidak merubah raut wajahnya supaya dikasihani, enggak. Ya. Dia untuk menjaga dirinya, kerja untuk menjaga harga diri. Maka ini manfaat bagi dirinya. Kemudian kalau dapat uang lebih, wa yatasaddaq, dan dia bisa bersedekah. Maka subhanallah, Rasulullah suruh orang yang miskin berusaha dengan niat bekerja untuk bisa menjaga harga dirinya dan juga untuk bisa bersedekah. Taib. Pada saat bertanya lagi, qalu fa illam yastati. Ya Rasulullah tidak mampu, udah kerja enggak ada duit. Kerja, duitnya pas-pasan, atau kerja ternyata kurang, hasilnya kurang. Ada orang seperti ini. Qadarullah dia udah kerja, sudah banting tulang, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Ya. Tidak cukup, bahkan kadang tidak cukup untuk diri dan keluarganya. Aulam yaf'al, kalau dia tidak mampu atau dia tidak melakukannya. Qala, maka Rasulullah baru Rasulullah SAW suruh ke sedekah non materi. Baru Rasulullah SAW ajarkan sedekah non materi. Kata Rasulullah SAW, fayu'inu dzal hajah al malhuf. Maka hendaknya dia bantu orang yang punya keperluan mendesak. Ya. Dia bisa bantu dengan pikirannya, bisa bantu dengan tenaganya, ya. Bisa bantu apa saja, orang kesulitan bantu, ya. Meskipun tidak punya duit, ya. Bisa sedekah non materi. Qalu fa illam yaf'al, ya Rasulullah, kalau dia tidak bisa melakukannya, ya. Tidak bisa dengan perbuatan, tidak bisa mengangkat barangnya orang, bantu, tidak bisa bantu misalnya pindah rumah misalnya, atau bantu apa dengan tenaga. Fa illam yaf'al, kalau tidak mampu, ya, tidak bisa sedekah dengan tenaga, maka sedekah dengan berbicara. Kata Nabi, fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Maka hendaknya dia beramar ma'ruf. Itu sedekah. Sedekah kalau zaman sekarang bersedekah bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan, ya. Banyak mengajak orang pada kebaikan. Bersedekah dengan duit tidak ada. Ya, buat dia saja tidak cukup, bagaimana bersedekah dengan duit? Tidak wajib, kalau tidak bisa bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa lagi, maka bantu dengan kebaikannya. Ya, saya masih ingat guru saya, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Ketika saya kuliah di Jami'ah Islamiyah, kemudian saya punya teman ya dekat, dulu kita masih kelas bahasa, persiapan bahasa, orang Pakistan. Dia bilang, Firanda, kau kenal ada seorang penuntut ilmu dari Indonesia? Saya bilang, Fulan. Kata dia, bukan. Saya bilang, Fulan, bukan. Saya bilang, Abu Sa'ad. Kata dia, ya Abu Sa'ad. Ciri-cirinya gini-gini. Oh iya benar. Saya bilang, itu guru saya. Ini orang, Masya Allah, dia dulu di Pakistan atau di Afghanistan, bantu kawan dia atau saudara dia bikin rumah. Bantu bikin rumah, jadi tukang batu. Tidak digaji sama sekali. Tidak digaji sama sekali. Ini sedekah dengan fisik. Sedekah dengan tenaga. Yang bantu orang bikin rumah, bayangkan. Rumah mungkin berbulan-bulan dia bantu bikin tanpa digaji sama sekali. Dan Ustaz Abu Sa'ad tidak pernah cerita sama saya. Saya tahu dari orang lain. Rahimahullahu taala. Masya Allah, maksud saya, orang kalau niat baik, punya duit sedekah dengan duit, enggak punya duit sedekah dengan fisik, dengan tenaga. Ya. Ya. Kalau tidak punya tenaga, ya dengan kata-kata. Seorang pokoknya bagaimana bisa punya pahala. Kata Rasulullah SAW, kalau ditanya, kalau tidak bisa dia sedekah dengan tenaganya, apa yang dilakukan? Faya'muru bil khair, maka hendaknya dia menyuruh kepada kebaikan. Ya, amar ma'ruf. Taib. Fa illam yaf'al, kalau dia ternyata tidak juga beramar ma'ruf, dia mungkin enggak enak, takut, mau bicara segan, pekewo, mau beramar ma'ruf, mau tulis enggak pede, tulisan-tulisan nasihat enggak pede, merasa tidak pantas dan macam-macam yang alasan yang menjadikan dia akhirnya tidak beramal nahi mungkar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yumsiku 'ani syarr fa innahu lahu shadaqah. Maka dia tahan diri dari keburukan, maka dia baginya sedekah, menahan diri dari keburukan. Artinya apa? Dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, jangan mengganggu orang lain. Dia tahan, dia mau ngomong enggak enak, dia tahan. Dia niatkan karena Allah. Sungguhnya ketika dia menahan diri dari keburukan, dia melakukan suatu perbuatan menahan diri itu amal. Ya, amal. Ya, amal perbuatan ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, "Man hamma bi sayyi'atin
Falam ya'malha, siapa yang berniat untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Yaitu terbetik dalam hatinya ingin maksiat, ingin nonton yang tidak-tidak, ingin mengklik tontonan yang haram misalnya, ingin bergibah, ingin merendahkan orang, ingin macam-macam maksiat, terus dia tahan diri. Dia tahan matanya, dia tahan tangannya, dia tahan lisannya. Ya. Maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah baginya, subhanallah. Sedekah baginya. Kenapa dia tinggalkan? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap dia menahan diri dari keburukan adalah amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kalau dia meninggalkan maksiat, mendolimi orang. Jangan saya mendolimi orang lain ya. Maka menahan diri dari perbuatan buruk, maka ini adalah dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu sedekah ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat ya, jika bahkan dia meninggalkan dosa besar dengan melakukan dosa kecil, ya mudah-mudahan juga dapat pahala ya. Dapat pahala daripada dia berzina, misalnya dia berzina melakukan sesuatu yang lain ya. Maka bisa jadi dapat pahala karena meninggalkan mudarat yang lebih besar. Misalnya seorang luar negeri, tahu-tahu digoda oleh wanita, kemudian akhirnya dia harus khawatir dia berzina, maka untuk menghindarkan diri dari zina kemudian dia melakukan misalnya masturbasi, sama-sama dosa tapi beda, di zina tingkatannya besar. Maka dia menahan diri dari dosa besar dengan melakukan dosa kecil karena tidak bisa dia hindari, darurat, maka dia juga bisa jadi dapat pahala dari sisi ini ya. Oleh karenanya ternyata pintu pahala sangat banyak dan pintu sedekah sangat banyak. Namun saya ingatkan tadi, sedekah dengan harta tentunya itu yang diusahakan pertama kali. Ya. Jika tidak bisa maka sedekah dengan tenaga, jika tidak bisa maka sedekah dengan kata-kata. Kalau tidak bisa lagi, tahan diri dari maksiat. Tahan diri dari maksiat ya. Dan zaman sekarang ini kita butuh sering menahan diri. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dengan HP, apalagi dalam kesendiriannya, maka jiwanya menyuruh dia untuk bermaksiat. Maka dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Tahan matanya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, tahan lisannya, tahan komentarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersedekah untuk dirinya sendiri.